Ingatlah, pernikahan itu ibadah. Pernikahan adalah amalan yang penuh berkah. Dia sebuah sunnah dan tuntunan Nabi yang membawa rahmah. Betapa indahnya pernikahan itu. Betapa indahnya takdir ilahi ini. Dia mendekatkan yang jauh, melekatkan yang renggang. Dia memudahkan yang susah dan sulit. Nikah membuat yang buruk indah karena cinta, dan menikah dapat menyempurnakan separuh dari agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dan hadis ini sahih, man razaqahullah imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinih falyattaqillah fi syatril ats-tsani. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang diberi karunia oleh Allah, diberi rizki seorang istri yang solehah, maka Allah Jalla Jalaluh telah memberikan kepadanya bantuan di separuh agamanya. Ujian dunia ini doa. Ujian dunia ini dua. Yang pertama, nafsu syahwat kita. Yang kedua, mulut kita. Tatkala Allah menjaga nafsu syahwat kita, maka di sini separuh sudah Allah sempurnakan. Allah bantu kita. Tidak halal dan tidak ada alasan bagi seorang lelaki yang berzina, bagi seorang lelaki yang mencari wanita simpanan, sedangkan Allah Jalla Jalaluh membolehkan baginya menikah, di mana hukum rajam telah menanti lelaki-lelaki yang berzina setelah mereka menikah. Ma'asyiral muslimin, tujuan menikah itu indah, dan semua mengharapkan pernikahan itu indah. Allah Jalla Jalaluh mengatakan tentang tujuan pernikahan ini dalam firman-Nya di surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah memiliki tanda kekuasaan yang banyak. Allah mempunyai tanda-tanda kebesaran yang terhingga, dan di antaranya Allah menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan dari diri kalian. Untuk apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan sakinah, agar kalian merasakan ketentraman, kebahagiaan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda Allah bagi kaum yang berfikir. Namun ternyata air laut tidak selalu tenang. Bahkan kadangkala seorang istri, seorang wanita yang menikah dengan mengharap bahagia, ternyata pernikahannya membawa petaka. Seorang wanita yang berharap pernikahannya dengan seorang lelaki, seorang akhwat, menikah dengan seorang ikhwan, dengan harapan dia membangun sebuah surga di rumahnya, ternyata rumahnya menjadi neraka. Detik-detik timer bom waktu itu terus bergulir, berputar, sampai tatkala datang masa nol, boom, rumah yang dibangun hancur berkeping-keping, dikarenakan kebahagiaan itu sudah hilang dari rumah itu. Permasalahan yang silih berganti, kegundahan yang tiada henti, keharmonisan yang telah mati,
cinta yang hilang dari hati, kasih sayang telah berganti, derita yang pedih dan nyeri. Kemana kadangkala wanita itu harus pergi? Kemana? Kadangkala dia berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Iya, mungkin sebagian dari kita, sebagian dari ukhti-ukhti kita, mereka berkata tatkala kapal yang ditungganginya sudah tidak lagi layak untuk ditempati, dia kadangkala berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Berandai-andai bukanlah jalan atau solusi, bahkan dia adalah membuka pintu setan. Tapi sudahlah, yang terjadi harus dihadapi dengan berusaha, berikhtiar, berupaya dan berdoa kepada Rabbi, serta menata hati kepada lelaki-lelaki, karena dia memang diharuskan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna, nih sekarang posisinya, kalau kau benci sama dia, ada nih kelakuan yang gak kita sukain, ada perbuatan yang kita tidak, aduh udah bikin hati kita selalu sedih. Masuk rumah istri kadangkala kita lihat, Allahu Akbar, selalu ada di dapur, itu kan? Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama dia, apa kata Allah? Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah tidak mengatakan ceraikan dia, tidak. Kau cari yang lainnya, tidak. Hah? Suruh cari yang lainnya. Fa in karihtumuhunna, kalau kau benci sama dia, fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi yang kau benci ini Allah menjadikan di sana kebaikan yang banyak sekali. Kadangkala lelaki Allah ganti aja. Dan betapa banyak lelaki perempuan yang menyesali perceraiannya, karena si laki berpikir ketika dia nikah lagi, pikirnya akan dapat yang lebih baik dari istrinya. Ternyata keluar dari mulut macan dimakan buaya. Allahu Akbar. Si istri pun begitu. Aduh udahlah, mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik, kata dia. Nikah si istri, Allahu Akbar. Dia mengatakan, andai kata aku tidak menikah dengannya, lebih baik istriku, suamiku yang pertama, kata dia. Nah, maka ingat sebelum berpikir untuk bercerai, para suami, kalau kau benci, ini benci, Allah benar-benar mengatakan fa in karihtumuhun, kalau kau benci sama perempuan-perempuan itu, bisa jadi yang kau benci itu dijadikan di dalamnya kebaikan yang banyak sekali. Bapak-bapak, manjakan istri dengan kata-kata yang indah sekali. Nah, biasanya kalau baru nikah, Masya Allah, sayang, cinta, Allahu Akbar, itu sampai kamus habis itu. Dia buka kamus lain, kata-kata cinta mana lagi ya. Nah, baru kawin kayak gitu, dapat setahun mulai itu merotoli, kalau bahasa Jawanya, mulai satu-satu hilang, kosakatanya udah hilang. Yang awalnya taman bunga jadi kebun binatang akhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik, tutur kata yang mulia itu sedekah. Siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah itu? Ya istri kita lah. Kalau ngomong sama istrinya tetangga, Masya Allah, halus banget. Ngomong sama istrinya, na'udzubillah. Ya, saya selalu ingat, karena saya sering melihat. Satu bukti, itu suami-suami kalau ketemu temannya.